Halo, perkenalkan nama saya Albertus Randi Ferianto dengan NIM 123 106 114 dari Prodi Ilmu Komunikasi Paramadina. Nah, pada kali ini saya akan menganalisis teori kognitif dissonance dengan tema kampanye anti rokok. Nah, sebelumnya saya mengambil tema ini dikarenakan saya banyak sekali melihat anak muda ya, mulai dari SD, SMP, SMA, atau bahkan kuliah itu merokok dan mereka tidak mengenal tempat merokoknya, seperti di jalan raya, kafe, atau bahkan di kendaraan umum, di transportasi umum. Nah, para perokok ini sekarang tidak mengenal gender. Sekarang banyak perokok wanita yang sudah mulai menggunakan rokok elektrik atau yang sering dikenal vape. Nah, maka dengan itu saya membuat PPT ini dengan tujuan gimana cara merancang strategi komunikasi yang efektif agar para perokok pemula atau yang sudah lama ya itu bisa mengurangi hal tersebut. Oke, langsung saja saya mulai. Yang pertama ada pendahuluan. Kebiasaan merokok merupakan perilaku yang masih lazim ditemui, terutama di Indonesia di kalangan mahasiswa. Upaya kampanye ini bersifat menakut-nakuti, seperti pesan rokok membunuhmu, seperti pada studi kasus yang telah disampaikan, terbukti kurang efektif karena sering kali ditolak oleh audiens. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan berbasis teori kognitif seperti kognitif dissonance theory untuk menganalisis cara kerja pesan kampanye anti rokok yang lebih persuasif. Yang berikutnya saya akan meninjau teori kognitif dissonance terlebih dahulu. Apa sih teori kognitif dissonance itu? Nah, teori kognitif dissonance itu merupakan perasaan yang tidak seimbang di mana seseorang menemukan dirinya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki atau bertindak tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Nah, menurut Festinger dalam West dan Turner tahun 2008, keadaan disonansi kognitif yang menjadi ketidaknyamanan psikologis atau ketegangan yang memotivasi individu untuk mencapai konsonansi atau keseimbangan. Menurut Griffin tahun 2012 mengatakan bahwa jika seseorang mengalami kondisi disonansi kognitif, secara otomatis akan timbul rasa ingin mengurangi atau bahkan menghindari disonansi yang ada. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang konsonan. Dalam konteks merokok, disonansi terjadi ketika seseorang tahu bahwa merokok berbahaya tetapi tetap melakukannya. Oke, masuk ke analisis kasus. Teori kognitif dissonance menurut Leon Festinger pada tahun 1957 dapat digunakan untuk memahami mengapa sebagian besar kampanye sebelumnya, khususnya mengangkat pesan seperti rokok membunuh, kurang efektif dalam mengubah perilaku merokok. Dalam kasus perokok berat, terdapat pertentangan antara perilaku yang merokok yang dilakukan secara rutin dengan pengetahuan bahwa merokok dapat menyebabkan penyakit serius seperti kematian dini serta membebani kondisi ekonomi keluarga. Ketidaksesuaian inilah yang menimbulkan ketidaknyamanan antara psikologis dan juga disonansi. Yang berikutnya ada identifikasi bentuk-bentuk kognitif disonan pada perokok berat. Nah, ketika perokok berat dihadapkan pada pesan-pesan anti rokok, terutama yang menyoroti dampak negatif merokok terhadap kesehatan dan juga kehidupan sosialnya, mereka cenderung mengalami disonansi kognitif yang kompleks. Dan hal itu memunculkan berbagai bentuk, yaitu yang pertama, terdapat ketidaksesuaian antara pengetahuan mereka tentang bahaya merokok dan perilaku aktual yang tetap mempertahankan kebiasaan merokok. Pada umumnya, mereka mengetahui bahwa merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis seperti kanker paru-paru, jantung,
namun mereka tetap melanjutkan aktivitas merokok karena alasan kebiasaan, kecanduan nikotin, atau bahkan pelarian emosional. Nah, seperti yang saya ketahui, memang betul banyak anak muda itu merokok karena demi pelarian stres gitu ya. Oke, yang berikutnya, yang kedua, muncul disonansi antara nilai kasih sayang terhadap keluarga dengan realitas. Merokok dapat membahayakan orang-orang terdekat melalui paparan asap rokok atau yang sering disebut perokok pasif. Banyak perokok mengaku mencintai keluarga mereka dan ingin mensejahterakan mereka. Namun ketika dilihat kenyataannya bahwa anak-anak akan menjadi korban perokok pasif. Nah, yang ketiga, disonansi dapat ditimbulkan dari pertentangan antara kesadaran ekonomi dan juga perilaku konsumtif. Dalam kondisi sosial ekonomi yang menantang, perokok berat sering menyadari bahwa biaya untuk membeli rokok cukup besar dan bisa dilokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih prioritas seperti pendidikan atau kebutuhan rumah tangga. Oke, yang berikutnya, nah, masuk ke strategi untuk mengurangi disonansi. Teori kognitif dissonance ini dikemukakan oleh Leon Festinger menjadi landasan dalam merancang strategi komunikasi persuasif. Teori ini menjelaskan bahwa ketika seseorang mengalami ketidaksesuaian antara kognisi dan perilakunya, akan timbul ketegangan psikologis yang mendorong individu tersebut untuk menguranginya. Untuk itu, komunikasi persuasif yang efektif perlu diarahkan pada pengurangan disonansi secara strategis. Berdasarkan jumlah disonansi kognitif rokok aktif di Indonesia, terdapat 3 pendekatan utama yang dapat digunakan untuk mengurangi disonansi tersebut dan memaksimalkan perubahan perilaku, yaitu masuk yang pertama, ada mengubah elemen perilaku. Nah, dengan mengubah elemen perilaku, hal tersebut menyebabkan disonansi. Dalam hal ini adalah kebiasaan merokok merupakan pendekatan paling langsung, namun seringkali memiliki resistensi tinggi. Untuk mendorong perubahan ini, kampanye komunikasi harus menampilkan manfaat nyata dari berhenti merokok serta memberikan dukungan yang memudahkan individu untuk meninggalkan kebiasaannya. Misalnya, menyediakan akses terhadap layanan konseling berhenti merokok, mempromosikan terapi pengganti nikotin, atau bahkan membangun komunitas pendukung berbasis digital maupun lokal. Yang kedua, mengubah lingkungan untuk memvalidasi perilaku. Lingkungan sosial dan fisik dapat diubah untuk menciptakan tekanan sosial yang mendukung perubahan. Strategi komunikasi dapat memperkuat norma sosial untuk menolak perilaku merokok dengan menampilkan tokoh masyarakat yang tidak merokok sebagai panutan, memperluas kawasan tanpa rokok, serta menurunkan keterpaparan rokok dalam media. Ketika lingkungan tidak lagi mendukung perilaku lama tersebut yang perokok berat, individu akan lebih termotivasi untuk menyesuaikan dirinya. Nah, jadi bagi para perokok berat itu akan mengubah mindset mereka untuk mengurangi agar tidak merokoknya. Nah, yang ketiga, ada menambah atau mengubah elemen kognitif. Perokok sering menambahkan elemen kognitif sebagai pembenaran, seperti menganggap rokok menyumbang pada pendapatan negara atau tidak membahayakan langsung kesehatan. Strategi komunikasi harus mengintervensi dengan informasi yang kredibel seperti data mengenai beban ekonomi dan kesehatan akibat rokok, serta narasi yang menekankan dampak nyata terhadap keluarga.
Kampanye harus juga meruntuhkan pembenaran tersebut agar individu tidak lagi merasa nyaman mempertahankan perilaku yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Oke, yang berikutnya, mekanisme psikologis. Strategi komunikasi ini bekerja dengan memicu dan mengelola disonansi kognitif secara efektif. Pada perokok pemula, disonansi muncul karena mereka belum memiliki banyak pembenaran terhadap perilaku merokok, sehingga lebih mudah diarahkan untuk berubah dengan pendekatan edukatif dan juga narasi yang positif. Nah, dengan demikian, individu didorong untuk mengadopsi kognisi baru yang konsonan dengan nilai hidup sehat. Lalu saya mendapatkan hasil prediksi. Hasil prediksi diperoleh dengan diterapkannya strategi komunikasi berbasis disonansi kognitif yang menyasar perokok pemula. Nah, perokok pemula ini sebagai pendekatan edukatif dan dukungan lingkungan yang konsisten. Dengan begitu diharapkan terjadi peningkatan kesadaran akan ketidaksesuaian antara perilaku dan juga keyakinan, yang pada akhirnya mendorong perubahan sikap serta penurunan perilaku merokok secara bertahap dan juga berkelanjutan. Nah, bagi perokok pemula, suatu edukasi itu bisa saja mengubah pikiran yang baru saja merokok, karena dia bisa saja hanya mencoba-coba, tetapi bagi perokok berat itu tidak bisa sebagai edukasi, karena mereka sudah beranggapan bahwa merokok itu nggak apa-apa deh, kakek saya merokok nggak apa-apa, nggak mati juga, mati itu kan Tuhan yang ngatur. Banyak yang beranggapan seperti itu. Nah, lalu lanjut ke rekomendasi. Rekomendasi ini didasarkan pada pandangan bahwa peredaran rokok perlu dikurangi secara sistematis mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi rumah tangga, serta beban sistem pelayanan kesehatan nasional. Pengurangan peredaran rokok bukan berarti melarang secara tiba-tiba, melainkan melalui pendekatan bertahap dan terukur, seperti pembatasan distribusi, pengawasan penjualan, dan pelarangan iklan yang berselubung, serta peningkatan cukai secara progresif. Dari sudut pandang saya pribadi, langkah ini cukup penting untuk melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak dan juga remaja yang paling mudah terpapar oleh normalisasi perilaku merokok. Ketika rokok tersedia secara luas dan mudah diakses, masyarakat cenderung melihatnya sebagai barang konsumsi biasa, bukan zat adiktif berbahaya. Oleh karena itu, mengurangi peredarannya ialah suatu hal yang akan membentuk persepsi sosial baru bahwa merokok bukanlah pilihan yang wajar atau aman. Selanjutnya, kesimpulan. Kampanye anti rokok yang telah saya analisis tadi dirancang berdasarkan teori kognitif dissonance, menunjukkan bahwa perubahan perilaku merokok tidak dapat dicapai hanya melalui penyampaian informasi tentang bahaya rokok semata, melainkan harus diarahkan pada pengelolaan disonansi psikologis secara strategis. Pendekatan yang menyasar perokok pemula dengan pesan edukatif dan afirmatif, didukung oleh lingkungan sosial serta kebijakan pemerintah yang konsisten, terbukti lebih efektif dalam mendorong individu untuk mengubah perilaku merokok. Dengan demikian, hal tersebut dapat meminimalkan pembenaran kognitif dan juga memperkuat nilai hidup sehat. Nah, kampanye ini berpotensi menurunkan prevalensi
merokok secara bertahap dan menciptakan norma sosial baru yang lebih kondusif terhadap kesehatan masyarakat. Oke, ini referensi yang saya buat. Jadi sekian analisis saya mengenai teori kognitif dissonance, tema kampanye anti rokok. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.